Akan langsung memberikan jawaban bagaimana menggunakan perangkat digital dengan cara bijaksana saat di rumah. Karena kami pikir fasilitasi dengan perangkat digital di rumah untuk mempermudah akses dengan dunia luar. Nah, tadi saya sudah menjelaskan 3 prinsip penting yang harus anak pahami. Di dunia digital untuk apa? Karena mereka tidak tahu untuk apa tujuannya. Kita yang menjelaskan. Dan hal yang penting para orang tua harus paham. Anak-anak kita seberapa terekspos dan menggunakan gadget mereka itu dikaitkan kepada waktu istirahat. Banyak orang tua tidak paham. Anak umur 3 sampai 5 tahun, rata-rata mereka butuh 10 jam sampai 13 jam maksimal untuk istirahat per hari. Berarti orang tua harus kurangi antara waktu tidur, waktu makan, waktu sekolah, berarti berapa waktu untuk sisanya untuk hal yang lain. Kalau anak umur 6 tahun sampai 12 tahun itu 9 sampai 12 jam per hari. Makin sedikit memang. Waktu remaja biasanya yang sungguh-sungguh remaja 13 tahun sampai 18, mereka membutuhkan 8 sampai 10 jam per hari untuk waktu tidur. Ya, dikurangi ditambah waktu belajar, ditambah waktu makan, maka Anda bisa paham berapa target waktu untuk mereka main. Ya, kasih tahu mereka, informasi ini penting buat anak-anak. Bahwa kalian butuh waktu tidur. Kenapa? Karena itu penting supaya kamu tetap bisa berpikir dengan baik. Ya, kalau tidak pernah cukup. Karena istirahat tidak bisa digantikan dengan apapun. Ya, nggak ada obat untuk pengganti istirahat sebetulnya, tidak ada. Ya, tidak ada makanan apapun, kegiatan apapun. Istirahat adalah istirahat. Jadi ini menyadarkan kepada mereka anak-anak bahwa kenapa penting, gitu. Ya, jadi hitung ya waktunya ya, berapa banyak mereka terekspos dunia digitalnya. Saya dari Sangihe, bagaimana jika sebagai orang tua di rumah belum bisa melepaskan HP sehingga bicara dengan anak dan istri masih sembari pegang HP, membalas WA dan lain-lain. Anak saya sudah mulai mencontoh yang saya lakukan. Cara apa yang saya lakukan, nasihatkan untuk anak saya? Anda harus memberi contoh bagaimana juga melepaskannya. Kalau Anda memberi contoh memulainya, Anda juga memberi contoh melepaskannya dan mengakuinya kepada anak. Papa, mama sudah salah. Nah, siapkah Anda untuk mengaku salah lebih dulu? Dan berkata bahwa papa, mama tidak memberikan contoh yang benar. Karena, kenapa? Anda harus kasih alasan. Ya, karena papa, mama baru sadar bahwa papa, mama terlalu terikat. Ya, sekalipun itu alat informasi, bukan berarti alat informasi itu mengambil waktu papa, mama untuk melakukan hal-hal yang lain, termasuk berbicara dengan kamu. Nah, itu dimulai dari sebuah proses pengakuan dan konsensus bersama. Ya, ini penting sekali. Anak saya sangat kritis sehingga baik pertanyaan yang tidak bisa dijawab dan minta mencari di Google. Tapi saya melihat anak saya sudah jarang bertanya lagi karena mencari tahu di Google. Bagaimana saya sebagai orang tua memberitahu anak akan hal ini? Kembali Anda harus berkata, ya, apa fungsinya? Mengambil waktu untuk membereskan sebuah masalah, Anda perlu membangun hubungan dan duduk bersama dengan kerendahan hati. Ya, dengan kerendahan hati dan waktu yang cukup santai. Ya, makanya salah satu yang waktu yang santai sebelum tidur, ya, atau waktu makan, ya, waktu santai makan bersama. Nah, itu rekreasi bersama, bicarakan ya bahwa selama ini papa salah. Ya, karena Google memang kasih tahu bukan berarti itu salah 100% bahwa betul handphone jangan dibilang itu salah 100%. Katakan HP kita, gadget kita memberikan informasi benar. Tapi mengapa itu tidak bisa menjadi sumber satu-satunya? Karena tidak ada batasan. Karena tidak menjelaskan benar, salah, buruk atau tidak buruk, dan akibatnya apa. Dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan kamu sepenuhnya. Itu harus dijelaskan dan mulai dirubah. Ya, yaitu kita belajar bersama. Berikutnya, papa, mama mau belajar bersama kamu. Kita cari informasi sama-sama supaya kita tidak salah sama-sama atau kamu salah sendiri dan papa tahu sendiri. Jadi itu perlu dikomunikasikan kepada anak. Ya, jangan menunda lagi. Kalau memang hal itu harus Anda cepat antisipasi. Ingat, semakin bertambah usia anak, semakin anak akan terbawa kepada dunianya dan Anda semakin jauh. Dan kalau sudah makin jauh, kadangkala Anda tidak bisa masuk dengan cepat, butuh orang lain yang masuk. Dan itu pemulihannya lama sekali, nggak bisa dipungkiri. Ya, bagaimana cara saya dialog dengan anak ABG yang usia 14-15 tahun, dia langsung pergi mau diajak bicara.
Ketika ditanya situs apa, game apa, dia langsung diam 1000 bahasa dan malah mengusir orang tuanya. Dia bilang, "Mama nggak usah ikut campur urusan aku." Ya, memulainya bukan dari melarang dan bertanya. Kalau begitu Anda harus memulai dengan bertanya apa yang dia harapkan dari Anda. Kalau ada luka, bereskan lukanya. Kalau ada keberatan, jawab apa yang menjadi keberatannya. Ya, apa yang perlu dibereskan dalam hubungan yang membuat dia marah atau membuat dia menutup diri, itu harus dibereskan supaya Anda punya jalan untuk bisa masuk pada dunianya. Kalau Anda tidak membereskannya, maka Anda tidak mendapat apapun. Dan penting untuk membereskannya, sekali lagi Anda butuh kerendahan hati dan kasih, bukan membela diri dan bukan membenarkan diri, ya, maka itu tidak akan pernah membuat dampak apapun. Ya, jadi penting untuk Anda berkata baik-baik. Ya, apa yang kamu nonton? Mama mau tahu. Misalnya begitu. Mama mau memahami kamu. Jangan berkata, baru juga tanya Anda sudah menyalahkan. Kok sih itu yang kamu nonton? Begituan aja itu mana ada gunanya? Wah, kamu nonton Blackpink? Ya, begituan. Ya, jangan disalahkan lebih dulu. Lebih baik Anda mengenalinya lebih dulu karena itulah hubungan, itulah kepercayaan yang kita mau dapat dari dia. Selama dia belum mempercaya Anda, maka Anda tidak bisa menyuruh apapun. Bereskan ya, Ibu yang terkasih. Ibu boleh kasih contoh screen time rule yang tepat untuk anak umur 5 sampai 9. Berapa lama mereka boleh main sehari? Jika sudah dikasih rule pemakaian gadget, tapi mereka langgar, apakah harus kasih konsekuensi? Gak boleh main seminggu misalnya, terus kasih tahu dengan baik tanpa konsekuensi. Untuk anak umur 5 sampai 9 tahun, Anda harus pertimbangkan yang pertama tadi waktu tidurnya. Itu yang menjelaskan menjadi pola rutin, pola hidup dia. Berapa lama tidur? Kenapa itu penting? Jelaskan anak umur 5 sampai 9 tahun sudah ada sedikit alasan yang bisa dimasukkan. Ya, kegiatanmu apa aja? Kenapa? Karena ini tanggung jawab. Karena mama mau kamu bisa menjadi anak yang berhasil hidupnya misalnya. Nasihat kita. Ya, oke. Jadi Anda jangan taruh keberhasilan jadi orang tua, oh harus juara. Jadi itu kalau anak pinter dia bisa berkata, saya sudah selesaikan, saya ulangan bagus, kenapa saya tidak boleh main sebanyak mungkin? Nah, jangan taruh di situ. Ya, mama mau kamu belajar dewasa, mandiri seperti apa, sikap kamu sabar seperti apa, ya, dan berinteraksi karena kami rindu untuk bisa ngobrol sama kamu. Itu penting, ya. Perhatikan hal itu, Anda bisa menghitungnya karena setiap kondisi anak berbeda. Kalau dulu saya memperhatikan setiap pulang sekolah tanggung jawabnya apa dulu, ya, lakukan apa, cerita dulu, lalu ngapain. Nah, itu kita buat, ya. Kalau mereka melanggar, jangan kasih terlalu lama, apalagi seminggu Anda yang menderita, anak juga susah hati. Mulailah dengan pelanggaran per hari, jangan tunggu pelanggaran berhari-hari baru dikena disiplin. Ya, konsekuensinya itu adalah Anda harus perhitungkan kalau hari itu dia langgar, kasihlah konsekuensi yang lebih ringan. Peringatan dulu, jangan langsung diambil haknya. Ya, karena itu tidak akan membuat hubungan lebih baik. Ya, yang penting dia ada rasa tidak nyaman dulu, ya. Konsekuensi itu bukan berarti menyiksa anak, itu penting sekali. Terus. Karena dia 5 dari. Dampak buruk jika anak terus kurung diri di kamar, bagaimana cara agar anak bisa berubah perilakunya? Ini usia berapa ya, Ibu? Ya, karena kalau anak suka kurung diri, berarti dia ada kesulitan. Tadi di dalam poin 3, ya dikatakan, temukan secepat mungkin kalau anak Anda tidak bisa bergaul. Apa sebabnya? Orang tua Anda harus mengerti mengapa anak kita tidak bisa bergaul. Sekali, sebelum dia lari kepada dunia digital, Anda harus tolong dia. Ya, ajak dia dengan berbagai cara yang kreatif untuk dia bisa keluar kamar dan tanya apa kesulitan. Tanya lebih kepada sarannya ya. Misalnya, apakah kamu pernah dibully? Apakah kamu malu? Apakah kamu minder? Apa yang paling kamu takuti ketemu teman? Itu harus jelas pertanyaannya. Mengarah kepada hatinya, bukan mengarah kepada sekedar, ayo jangan kasih perintah-perintah, ayo mama bawa kamu kenal, ayo mama bawa kamu ini, atau papa ajak kamu ini. Apa? Ya, sambil berdua bersama anak kita, dampingi dulu, masuklah dunianya lebih dulu. Kecuali anaknya sudah besar, ya butuh orang lain masuk untuk mendampingi kadang. Ya, supaya bisa terbuka masalah sebenarnya apa. Ya. Bagaimana membatasi penggunaan anak di rumah? Anak remaja 15 tahun, aktivitasnya banyak dengan gadgetnya. Sekali lagi, menjelaskan kepada dia,
Ya, kenapa dia butuh waktu istirahat, kenapa dia butuh ini, ya, apa yang kamu nonton, jangan melarang dulu, gali lebih dulu, ya, jangan gali terlalu banyak dalam sekali bertanya, 1-2 pertanyaan cukup, nanti waktu makan berikutnya gali lagi dan tunjukkan bahwa Anda antusias, tunjukkan bahwa Anda ada orang yang bisa dipercaya, ya, tunjukkan bahwa Anda tertarik kepada hidup dia. Saudara sekalian, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, kita harus mengerti beberapa prinsip. Prinsip pertama adalah apakah sebenarnya anak kita itu dari awal sudah punya kecenderungan taat nggak? Oke. Yang kedua adalah hubungan kita dengan anak kita itu baik atau tidak. Kalau yang pertama, misal anak kita sudah cenderung tidak taat, memberontak, egois, dan segala macam. Nah, pertanyaan berikutnya adalah usianya berapa? Nah, ketika mereka cenderung tidak taat, memberontak, disitulah apa yang dikatakan hubungan untuk mendapatkan hati anak perlu sekali dilakukan tanpa harus menambah terlalu banyak aturan dulu, karena itu dasarnya sudah dasar pemberontakan. Dan yang kedua, kita berdoa supaya dia tersentuh oleh kasih Tuhan lewat kelahiran baru, lewat percaya Yesus. Itu yang perlu dilakukan. Sehingga ketika Bapak Ibu mendengar penjelasan kita, itu dua hal ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Nah, ketika anak kita sebenarnya anak baik, tapi memang punya akses terhadap akses negatif sama gadget, itu jauh lebih mudah diomongin. Kasihlah aturan, diskusikan dengan dia, perbaiki apa yang nggak benar. Oke, jadi sekali lagi hal-hal ini perlu diperhatikan. Dan juga kita harus memperhatikan tentang bagaimana aktivitas dia di luar gadget. Seringkali kita memberi larangan, tapi kita nggak memberikan kegiatan. Maka kegiatan-kegiatan yang di luar olahraga, maupun les, maupun aktivitas gereja, pelayanan, itu banyak sekali akan menolong anak kita ini. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman, kalau mau membereskan dalam beberapa hal, Anda perlu ajak anak berdialog, ya. Tetapi kalau masih kecil, tanamkan peraturan, tanamkan aturan, dan berikan kegiatan substitusi dengan waktu Anda sendiri. Ingat, penemanan Anda, ya, tapi proses cara nemani kan beda-beda fase, anak dengan pra-remaja, remaja, ya. Nggak bisa digantikan yang lain. Anda nggak bisa melepaskan tanggung jawab itu suruh orang lain yang lakukan. Ya, dengan era digital, siapa yang menemani anak kita? Siapa yang menjelaskan pada anak kita? Ya, itu Anda. Atau ada seseorang lain kah yang bisa Anda percaya, yang cukup sabar, yang cukup bisa memberikan pemahaman? Ya, nah ini penting. Ya, jangan gantikan kegiatan mereka dengan gadget, kecuali itu waktu tertentu untuk memang kita sudah set waktunya. Ya, untuk anak-anak kebutuhan khusus, ya di sini ada pertanyaan, boleh nggak? Boleh. Tetapi apa yang kita mau isi? Ya, waktu mereka diberikan gadget, tujuannya adalah mengisi sesuatu yang membuat mereka bisa meresponi sesuai dengan apa yang mereka nonton. Jangan mereka yang pilih. Kita yang memilih apa yang ditonton. Dan itu pun harus disesuaikan kebutuhan dia apa. Misalnya anak kita butuh belajar untuk makan sendiri. Kasih tontonan itu. Ya, bukankah itu era informasi yang harus dibutuhkan? Ya, jadi apa yang jadi kebutuhan? Ya, era digital ini, era informasi, orang tua harus menggunakan informasi untuk mendidik dan memberi pemahaman dengan cara mendampingi. Ya, jadi Anda harus paham. Ya, sesuaikan peraturan itu. Yang penting ada ujungnya anak bertambah dewasa enggak? Gitu loh ya. Nah, menggunakan menasihati, maaf.
Anak saya umur 15 tahun setiap minggu ibadah, tapi saya inginkan anak saya bisa mengikuti youth. Tapi anak saya tidak mau. Bagaimana caranya agar anak saya bisa mengikuti ibadah youth? Ada anak-anak yang tidak bisa langsung disuruh, apalagi anak muda sekarang ya. Nggak bisa langsung ikut ibadah youth. Dia butuh teman untuk ajak ibadah youth. Jadi mulailah dengan komunitas yang tadi, poin yang ketiga. Ya, ada teman nggak? Siapa yang diajak main bersama? Kegiatan apa yang bisa menyatukan? Di kita misalnya, ya, ada main olahraga dulu. Ada yang suka nongkrong di kafe mana dulu, dia suka kumpul. Ada diskusi sesuatu dulu yang bukan hal yang rohani. Ya, sehingga mereka punya teman. Nah, teman ini yang membawa kepada ibadah, yuk. Ya, itu jauh lebih penting. Jadi Anda butuh kerja sama dengan orang lain. Ya, saya dari Manado, senang bisa. Saya ingin tanya, bagaimana banyak ibadah online, khotbah online, sehingga membuat anak merasa puas hanya ibadah online dan mengikuti pengajaran online daripada datang ke gereja. Bagaimana kembali mengajak anak seibadah ke gereja dan berkomunitas. Nah, ini yang saya sebut. Setelah COVID, ya betapa orang tua penting untuk menjadi contoh bahwa bukan sekadar ibadah online yang menjadi sumbernya. Karena kita harus menjelaskan, kita adalah manusia bersosial. Manusia sosial tidak bisa hidup dalam dunia maya. Anda harus mengajak mereka lebih dulu. Ya, contoh untuk bagaimana bawa kepada kehidupan sosial yang sesungguhnya. Gereja adalah komunitas. Ya, bagaimana kita butuh kebersamaan. Ya, bukannya dunia yang bahwa sekedar berdiri. Karena kalau dia cukup dengan online berarti itu sasaran kekristenan bukan itu. Jelaskan pada anak kita. Ya, sasaran kekristenan adalah kita bertumbuh. Bertumbuh itu apa? Yang tadi 4 itu ciri bertumbuh. Diskusilah dengan anak kita. Bukan mengubah dia lebih dulu, diskusi sampai dapat pola pikirnya dulu. Pola pikir harus dewasa, baru bisa bertindak dewasa. Ya, banyak orang tua ingin memulai dengan anak langsung taat, tanpa menjelaskan yang membuat mereka senang mendengar penjelasan itu. Mereka mendapatkan kasih karunia, mereka mendapatkan sukacita. Benar juga ya, satu hari hidupmu bukan tergantung dari online, hidupmu tergantung dari manusia, siapa yang ada bersama dengan kamu. Contohnya begitu. Ya, nah itu penting sekali. Mau ditambah? Ya, karena waktu kita harus akhiri, tetapi ada hal yang saya mau menguatkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin tidak terlalu paham soal kerohanian atau soal Alkitab, karena dasar daripada pembicaraan hari ini bukanlah sekedar nasihat saja, tetapi bagaimana kita bisa membawa anak kita dewasa berperilaku benar. Bagaimana membawa anak kita percaya Yesus. Saya dorong Bapak Ibu, carilah gereja yang sehat. Carilah gereja yang bisa menolong dirimu dan anakmu, itu yang pertama. Yang kedua adalah tantangan apapun yang sedang kita hadapi, baik juga menyangkut kalau anak kita sudah terikat oleh game, baik juga anak kita terikat oleh gadget, apa yang sudah lakukan, jangan putus asa dulu. Ini adalah tantangan yang paling berat yang dihadapi orang tua pada zaman-zaman ini. Dan saya dorong saudara beri waktu untuk bermain bersama dengan anak-anakmu, baik yang masih kecil, remaja, maupun yang sudah besar. Yang kedua adalah kalau saudara adalah orang tua yang sudah sering ke gereja, baca Alkitab, ajak anak-anakmu untuk lakukan hal yang sama. Itu sangat menolong. Yang ketiga adalah saudara boleh tumpang tangan di atas kepala anakmu, doakan dia, baik waktu dia mau ke sekolah atau mau tidur, katakanlah firman Tuhan terhadap pikirannya, terhadap dirinya. Nak, kamu adalah ciptaan yang baru. Kamu adalah anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Kamu adalah anak yang mengasihi firman Tuhan, bisa baca Alkitab dan berdoa. Katakanlah firman Tuhan terhadap dirinya. Karena hanya firman Tuhan yang bisa mengubah. Kamu bukan anak yang terikat oleh gadget. Papa mama sayang kamu, Tuhan Yesus juga sayang kamu. Jadi ceritakanlah hatimu, ceritakanlah firman Tuhan, ucapkan kebenaran bisa sanggup mengubah anakmu. Jangan putus asa. Percaya bahwa firman Tuhan keluar dari mulutmu tidak pernah sia-sia. Ada hal-hal yang sulit misalnya tentang bagaimana menegakkan aturan ini dan itu. Iya, coba jangan takut tegakkan aturan, bicarakan, gagal nggak ada masalah.
perbaiki lagi, ya. Karena waktu tidak Ya. kalau bisa panjang, kita jelaskan panjang lebar semuanya, tetapi hal-hal ini akan menolong saudara. Yang penting bertindak, jangan pasif, jangan biarkan anakmu bertumbuh sendiri, aktif, ambil peran, baik bapak maupun ibu. Karena dengan demikian, kita akan melihat anak kita itu akan meniru kita. Dia akan mencontohi apa yang kita sedang lakukan. Jadi sekali lagi teladan Bapak Ibu dalam berespon banyak hal, itu anak lihat. Dan anak, percayalah, anak selalu niru orang tuanya. Kalau Bapak Ibu rohani, anak mau kasih rohani. Tapi kalau kita duniawi, kita selalu kasar, marah, dan tidak sabar, anak juga niru. Termasuk dalam penggunaan gadget. Ya, sehubungan dengan waktu, ya saya hanya sekali lagi ingin menekankan para orang tua, Anda banyak pertanyaan saya mengerti. Tapi bangunlah hubungan kasih lebih dulu dengan anak. Ya, hubungan kasih kepada anak-anak yang sudah remaja. Ya, jangan ambil alih, ya jangan ingin mengkontrol mereka, jangan menuntut ketaatan. Anda akan melihat gap hubungan itu lebih jauh. Tapi masuk kepada dunia mereka dan terima dulu apapun yang mereka sedang lakukan. Atau terima penolakan mereka. Tapi selalu katakan, Papa mau mengenal kamu, Papa mau mengasihi kamu. Ingat, kasih nggak pernah gagal. Ya, kami menjumpai banyak penolakan-penolakan. Tetapi biasanya lewat kasih, lewat masalah. Tapi orang tua menunjukkan bahwa dia ada bersama mereka. Biasanya ada kemajuan. Walaupun itu kadang ada waktu 6 bulan, 1 tahun. Dan saya harus katakan itu tidak mungkin terjadi hanya dalam waktu 1-2 bulan. Anda harus cukup sabar untuk itu. Ya, kalau anak masih di bawah 11 tahun, masih ada harapan untuk lebih cepat. Tapi di atas 11 tahun, rata-rata berbulan-bulan. Sampai ada masalah atau ada sesuatu yang terjadi, anak itu ya kayak waktu kita doakan, kok bisa ya pelan-pelan dia percaya. Doalah supaya ada pintu untuk Anda masuk dan mempengaruhi mereka. Tapi Anda harus lebih dulu berubah. Ya, berubah untuk mengasihi, menerima mereka, dan siap untuk ditolak. Ya, kalau Anda ditolak, Anda tidak bisa menolak mereka, dan itulah kasih. Ya, saya berdoa ada kasih karunia Tuhan untuk Anda bisa menghadapi ini semua. Ya, kita akan berjumpa kembali nanti dalam topik yang menyangkut ini lagi dalam dunia digital, tetapi sedikit berbeda, tetapi kita akan menjawab lagi banyak hal.